Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Asita Multi Hasna. Saya adalah siswa Pacman dari kelas Analytics dan Data Science, batch 9. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi final project kelas Data Visualization. Untuk project kali ini, saya mengambil judul Data Album Analysis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan background kenapa saya mengambil analisis ini. Pertama-tama karena di industri musik yang sudah serba era digital ini, tidak bisa dipungkiri telah berkembang sangat pesat. Banyaknya penyedia platform musik digital seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, Joox, Shazam, Reso, Deezer, dan masih banyak yang lainnya, tanpa sadar telah mengubah kebiasaan para penikmat musik di seluruh dunia untuk lebih memilih mendengarkan musik via platform-platform tersebut daripada harus membeli album secara fisik. Namun apakah album fisik di masa sekarang ini sudah tidak diminati lagi? Mari kita cari tahu jawabannya melalui hasil analisis dari dataset ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat dataset yang saya gunakan. Dataset ini saya ambil dari Google dengan judul Top 10 Album by Year Album Length. Data ini dibuat untuk membantu mengidentifikasi terkait tren yang berhubungan dengan album dari mulai genre, track, album yang terjual, siapa artis yang memiliki jumlah album terbanyak dalam list, dan setidaknya 1 tahun sekali atau annually, kreator dataset akan melakukan update dengan menambahkan 10 album teratas atau top 10 album per year. Jadi akan diambil 10 judul lagu untuk setiap tahunnya berdasarkan top 10 album teratas. Sampai sekarang terdapat 320 judul lagu, dan dari informasi yang tertera, dataset ini terakhir diupdate pada tanggal 24 September 2022. Akan ada 6 objektif yang akan dibahas di sini. Untuk objektif yang pertama adalah top 10 album based on worldwide sales. Jadi berdasarkan 320 judul lagu itu, ini adalah top 10 album yang terjual, top 10 album dengan jumlah penjualan terbanyak ya. Untuk di posisi pertama ada The Bodyguard Soundtrack yang terjual sebanyak 45 juta copies, diikuti The Greatest Hits dengan 41,5 juta copies, Come On Over dan Millennium dengan 40 juta copies, Jagged Little Pill dan Metallica dengan 33 juta copies, dan One, Falling Into You, Gold Greatest Hits, dan The Marshall Mathers LP terjual dengan 32 juta copies. Untuk range top 10 album based on worldwide ini mempunyai range dari 32 juta copies sampai 45 juta copies. Selanjutnya ada top 10 album with the most track. Jadi dari 320 judul album dalam dataset, ini adalah top 10 album dengan jumlah track terbanyak. Di posisi pertama ada album Five Times All Best 1999 until 2019. Kemudian diikuti The Greatest Hits, Hamilton, Moana, Speakerbox, The Ultimate Hits, Diamonds, A Star Is Born, Frozen, dan Elvis. Jumlah track terbanyak adalah 67 track. Jadi album 5 times 20 All the Best ini adalah album milik Arashi, mempunyai 67 track. Album ini adalah album dengan single hits milik Arashi yang dirilis pada tahun 1999 sampai 2018 dengan ditambah lagu terbarunya dalam album 5 times 20. Sementara itu, top 10 dari album ini memiliki jumlah track range 32 sampai
67 track. Selanjutnya, average amount of top 10 album sold per year. Jadi, ini adalah grafik yang menunjukkan rata-rata penjualan album per tahunnya, jumlah album per tahunnya. Ini adalah rata-ratanya dari tahun 1990 sampai 2021. Jika dilihat dari grafik, menunjukkan adanya tren penurunan. Memang grafik ini fluktuatif, tapi jika dilihat secara general, dari tahun 1990 sampai 2021 mengalami tren penurunan. Rata-rata album terjual per tahunnya, album yang terjual per album jumlahnya itu di tahun 90-an itu lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2000-an ke atas dan juga 2010 ke atas. Jika dilihat sekilas, pada tahun 1991 merupakan tahun di mana memiliki nilai rata-rata album terjual dengan rata-rata tertinggi. Jadi di tahun 1991 estimasi rata-ratanya itu sekitar 20 juta copies per album yang terjual. Jika dilihat lebih rinci, itu kan menunjukkan grafiknya itu fluktuatif ya, tapi memang lebih condong adanya penurunan. Jadi kalau misalnya kita bandingkan di tahun 90-an dengan 2000-an dan 2010 ke atas itu akan mengalami penurunan. Jika di tahun 1990 sampai 2000, rata-rata album yang terjual itu berada pada nilai 10 sampai 20 juta copies per album. Di tahun 2001 sampai 2020, rata-rata album yang terjual itu sekitar 7 sampai 14 juta copies per album. Dan pada rentang tahun 2011 sampai 2021 ini, rata-rata album yang terjual hanya sekitar 3 sampai 9 juta copies per album. Yang terendah pada tahun 2021 yang hanya memiliki rata-rata juta copies, 3 juta copies per tahun yang terjual. Kemudian, untuk objektif selanjutnya adalah top 10 artists with the most album. Jadi, ini adalah 10 artis dengan judul album terbanyak yang masuk dalam dataset. Paling banyak itu adalah dari movie soundtrack, kemudian diikuti Taylor Swift, Mariah Carey, Coldplay, Eminem, Box, BTS, One Direction, Justin Bieber, dan Drake. Jadi, dari visualisasi tersebut, di posisi pertama ada movie soundtrack dengan 14 album, Taylor Swift dengan 8 album, Coldplay dan Mariah Carey dengan 7 album, BTS, Box, dan Eminem dengan 6 album, dan selanjutnya dengan 5 album ada Drake, Justin Bieber, dan One Direction. Objektif selanjutnya adalah proporsi album based on genre. Jadi dalam dataset ini terdapat 10 jenis genre. Ada pop, rock, hip hop, country, R&B, world, classical, blues, EDM, dan jazz. Dilihat dari grafiknya, pop adalah genre yang paling mendominasi selama 30 tahun terakhir. Sebanyak 42,5% album bergenre pop yang ada dalam dataset ini. Kemudian diikuti genre rock dengan 26,9%, hip hop 13,1%, country 6,9%, R&B 6,6%, world 1,9%, classical 1,3%, blues 0,3%, dan EDM juga 0,3%, begitu juga dengan jazz 0,3%.
Kemudian objektif selanjutnya ada the most album sold based on genre. Jadi ini kita ambil di masing-masing genre album dengan penjualan terbanyak. Jadi untuk di genre blues ada Hozier, di genre klasikal ada Titanic, di genre country ada Come On Over, di genre EDM dengan True, di hip hop dengan The Marshall Mathers LP, di genre jazz ada Breathless, di genre pop ada The Bodyguard Soundtrack. Sedangkan di R&B ini ada 3 judul lagu dengan jumlah estimasi yang sama, yaitu Convention, Janet, The Miseducation of Lauryn Hill. Untuk genre rock ada The Greatest Hits, dan untuk genre world ada Asikwi. Jadi secara keseluruhan album yang paling banyak terjual itu juga masuk dalam genre pop ya, dengan estimasi terjual sebanyak 45 juta copies. Album ini adalah The Bodyguard Soundtrack yang juga menjadi album paling banyak terjual dari seluruh album yang ada di dataset. Kemudian untuk genre rock, The Greatest Hits dengan 41,5 juta copies, R&B dengan 3 albumnya yang memiliki tingkat penjualan teratas yaitu Convention, Janet, dan The Miseducation of Lauryn Hill dengan 20 juta copies. Genre hip hop The Marshall Mathers LP berhasil menjual 32 juta copies. Untuk genre blues, album Hozier dengan 44 juta copies. Genre klasikal, album Titanic dengan 30 juta copies. Genre country dengan album Come On Over terjual sebanyak 40 juta copies. Genre EDM, album True dengan 5 juta copies. Genre jazz, album Breathless terjual sebanyak 13,2 juta copies. Dan yang terakhir, genre world dengan album Asikwi yang terjual sebanyak 15 juta copies. Untuk analisis sendiri, setelah kita mengeksplorasi 6 objek pada bahasan sebelumnya, didapatkan beberapa insight menarik. Beberapa di antaranya menjawab pertanyaan yang sebelumnya dibahas di awal artikel ini. Jadi apakah dengan adanya platform-platform musik digital ini, minat penikmat musik untuk membeli album fisik masih ada nggak sih? Jawabannya ya, masih ada. Namun jika dilihat dari grafik, memang mengalami tren penurunan jika dibandingkan dengan jumlah album yang terjual pada era tahun 90-an. Untuk genre favorit, ternyata genre musik pop masih mendominasi genre musik selama kurun waktu 30 tahun terakhir, diikuti genre rock, kemudian hip hop. Kemudian untuk album 5 times 20 All the Best ini milik Arashi menjadi album dengan jumlah track terbanyak, yaitu 67 track. Dan album dengan penjualan tertinggi adalah The Bodyguard Soundtrack yang menjual 45 juta copies. Dengan informasi tambahan, album ini juga memiliki genre musik pop. Sementara itu, Movie Soundtrack menjadi artis dengan jumlah album terbanyak, yaitu 14 album yang masuk dalam dataset Top 10 Album Buyer Album Land. Untuk interaktif dashboard dapat dibuka pada link ini. Ini adalah sekilas dari interaktif dashboard yang saya buat. Bisa dilihat dengan mengklik link berikut. Oke, cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika selama presentasi saya memiliki kesalahan.
Terima kasih. Have a good day semuanya.